hari. Orang lebih harus sekali belajar setiap hari. Jangan pernah putus-putus, jangan pernah jenuh-jenuh. Karena kehidupan ini semakin singkat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena memang banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan tanpa kita tidak sadari. Karena memang ajaran ini, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, sehingga orang itu mudah tersesat. Belajar firman Tuhan, jangan pernah orang jemu-jemu, jangan pernah orang rasa malas belajar firman Tuhan. Setiap hari orang belajar firman Tuhan. Orang memaknai firman Tuhan dalam hati. Ketika orang memaknai, banyak belajar firman Tuhan, belajar berdoa. Setiap hari orang berdoa, bergumul tentang kehidupan kita, masalah hidup kita, maka Tuhan akan membuka. Dan ketika Tuhan membuka, kita bisa memahami tentang firman Tuhan. Lukas 24 ayat 45. Maka ia membuka pikiran kita. Dia bisa membuka pikiran kita sehingga kita bisa mengerti tentang firman Tuhan. Itu. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus banyak orang siapa kan? Semakin kita baca ini firman, bukan lebih apa malah kita bingung. Kenapa? Karena memang Tuhan belum bisa membuka pikiran kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen? Harus mengikuti pengajaran yang benar. Pengajaran seperti apa? Pengajaran yang diberikan oleh Rasul kepada kita. Kembali lagi, ajaran yang sesuai dengan ajaran Rasul. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hati-hati. Kalau kita seringkali banyak, ini orang bahas tentang kesaksian. Banyak orang bersaksi seringkali sudah kelewatan. Minta maaf, kita pakai dalil Alkitab. Karena kebanyakan orang, coba lihat di Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Karena ada orang bilang, oh kita bersaksi, kita ada lihat, kita ada lihat langsung Tuhan. Jadi ada beda mimpi dengan penglihatan. Mimpi, orang mimpi berupa apa? Yohanes anak Zebedeus. Dia mau mimpi bagaimana dia lihat itu surga. Nah itu mimpi dari seorang rasul. Tapi ada orang bilang begini, oh kaki-kaki kita mati, kita langsung lihat Tuhan. Kita langsung pergi ke surga. Apa benar? Surga itu manusia boleh lihat? Karena memang kalau orang langsung orang bilang, karena orang kan belum sampai ke pengadilan Kristus. Coba orang buka. Orang buka di dalam 1 Korintus 4 ayat 6. 1 Korintus 4 ayat 6. Dia bilang begini. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Yang satu ini penglihatan. Oh, kita ada penglihatan di mana-mana. Memang ya Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kalau orang bilang ya sah-sah saja, silakan kalau orang mengalami itu. Tetapi hati-hati, jangan dijadikan sebagai pengajaran. Yohanes 3 ayat 13, coba siapa yang dapat boleh baca. Yohanes 3 ayat 13. Nah coba Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak. Nah itu, ada orang pernah pergi surga? Alkitab bilang bukan Pak Ronald. Kalau si hamba Tuhan bilang dia pernah lihat ke surga, kita tidak percaya. Tapi kalau Matius bilang, kita percaya. Kenapa? Karena Matius ini yang mencatat kita Injil. Coba perhatikan baik-baik, baca. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia, Yesus, yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Cuma Yesus bisa naik turun ke surga karena Dia adalah Sang Firman yang hidup, Firman yang jadi manusia. Makanya kembali tadi, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sehingga bukan mau dapat berkat, malah orang bisa jatuh ke dalam pencobaan. Orang sendiri, orang yang buat itu pencobaan. Karena 2 Petrus 1 ayat 21 dia bilang begini, sebab tidak pernah dibuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Itu
Coba sekarang torang buka di dalam, torang lebih kuat lagi supaya torang jangan tak salah. Kolose 2 ayat 18 sampai 19. Ini apa? Ini pengajaran berdasarkan firman Tuhan. Coba. Kolose 2 ayat 18 sampai 19. Apa dikatakan? Kolose 2 ayat 18 sampai 19. Apa dikatakan? Ya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan. Itu penglihatan-penglihatan. Alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh. Kepala itu Tuhan Yesus yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Itu hati-hati, karena berganjang, oh ini penglihatan ini, tetapi sebenarnya dia tidak pernah mengalami, karena memang bukan nanti zaman sekarang, zaman nabi-nabi so ada itu. Kenapa? Karena sejak dulu memang Tuhan so bilang ada nabi-nabi yang nabi-nabi palsu yang membawa ajaran sesat. Coba kita buka di dalam Yehezkiel 13 ayat 6. Itu zaman dulu so ada. Yehezkiel 13 ayat 6. Apa dia bilang? Yehezkiel 13 ayat 6. Yehezkiel 13 ayat 6. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Dan mereka menanti firman itu digenapinya. Ayat 7. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Tuhan tidak berbicara, dia paksakan bahwa dia berbicara. Itu zaman dulu, zaman perjanjian lama. Perjanjian baru begitu juga. Jangan karena penglihatan itu mengaku, oh kita ada lihat Tuhan, Tuhan, kita ada masuk di surga. Surga di mana? Ada hamba Tuhan kita lihat di YouTube. Aduh, kurang goyang kepala. Ya syukur karena kita begini, kita mengikuti berdasarkan firman Tuhan. Sedangkan perjanjian lama ini dibilang penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bohong, karena memang ya diciptakan, dikemas sebagaimana rupa. Wahyu 22 ayat 15 dia bilang begini, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar masuk surga. Jadi itu hati-hati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kenapa kita harus kembali ke firman Tuhan, mengikuti ajaran Rasul? Karena memang sejak dulu Injil ini ada Injil yang memang sudah bermasalah, Injil-Injil yang di luar daripada ajaran daripada Rasul yang ada. Kenapa? Karena mereka ingin memutarbalikkan Injil yang ada. Coba kita lihat sejarah kekristenan, lahirnya gereja 33 Masehi. Ketika itu Rasul ini 12 murid. Jadi selain 12 murid, ada 70 murid. So, itu juga ada bapak-bapak gereja di dalam. Mereka berusaha untuk mewartakan firman Tuhan, mewartakan Injil ini, agar supaya orang bisa melihat bagaimana Injil yang sesungguhnya yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus itu adalah sang firman yang hidup. Injil adalah kekuatan Allah. Ketika Injil itu dibawa ke orang-orang yang tidak mengenal akan Injil itu, mulai mereka dipahami, mulai mereka mengerti siapakah Yesus itu. Sehingga mereka ketika mereka mengenal daripada Tuhan Yesus, mereka apa? Memberi diri, salah satunya memberi diri dibaptis. Dan mereka hidup berjemaat. Makanya coba perhatikan, ajaran yang ada sekarang ini selalu orang singgung, selalu apa? Harus kembali ke ajaran gereja mula-mula. Harus kembali kepada firman Tuhan. Karena firman yang setiap hari orang belajar, itu harus, dia akan digenapi. Dorang bawa Injil. Coba orang lihat 33 Masehi ketika gereja lahir.
35 Masehi, orang bapak gereja namanya Stefanus mati martir. Dia mau mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk mewartakan Injil ini. Sehingga orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Mengenal dengan baik, mengenal dengan benar. Sehingga hanya di dalam Tuhan Yesus akan ada namanya keselamatan. Roma 10 ayat 9, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan selamat. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Dan bapak-bapak gereja itu orang apa? Orang mempertahankan salib. Dan sejak dulu salib itu sudah ada. Banyak orang tanya begini, apakah dulu ada enggak orang Kristen pakai tanda salib? Ada. Karena orang tidak memahami, tidak belajar tentang firman. Coba, sebelum kita masuk di ayat, mari kita bahas. Kira-kira, apakah para rasul itu menggunakan tanda salib? Tanda salib seperti apa? Coba lihat. Pada waktu Kaisar Konstantinus belum jadi Kristen, jadi perang antara Roma. Jadi ini dulu Kaisar Konstantinus ini, dia berperang dengan apa? Maxentius. Di 312 Masehi. Waktu dia mau berperang, tiba-tiba dia dapat penglihatan di atas langit. Ada cawan berbentuk salib. Bong ada tertulis di situ. Ngana boleh menang, ngana bisa menang asal ngana pakai ini. Ada kata ci dan ci itu X. Baru ro. Itu dalam bahasa Yunani. Ci berarti X. Kalau bahasa Yunani tulisan baca X itu ci. Ro itu P. Ro artinya Kristus. Dia pakai itu sehingga Kaisar Konstantinus dia pakai tanda salib di perisai itu tuh toko-toko perang salib. Kenapa dong pakai itu perisai tanda salib? Orang mesti tahu sejarahnya. Mulainya dari Kaisar Konstantinus. Jadi dia itu di 312 Masehi masuk Kristen. Walaupun dia belum Kristen waktu itu, tapi ketika mujizat Allah yang terjadi atas kehidupannya, atas dirinya, sehingga dia pegang tanda salib. Apa yang terjadi? Kaisar Konstantinus mengalami kemenangan, tidak mengalami kekalahan. Dan zaman Rasul juga, ini so pakai tanda salib. Coba orang lihat Galatia 3 ayat 1. Kan orang tanya, di mana tanda salibnya? Ada. Coba Galatia 3 ayat 1. Coba baca kuat. Ini perkataan daripada Rasul Paulus. Galatia 3 ayat 1. Ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan? Coba perhatikan baik-baik. Dilukiskan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini perkataan Rasul Paulus. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan, telah digambarkan di depan, telah digambarkan dengan terang di depanmu. Itu pakai salib, tanda salib sudah ada. Dia bilang, sekarang bagaimana? Apakah orang-orang Kristen siapa sekarang sudah pakai tanda salib? Ya silakan, terserah. Ini Alkitab yang bilang. Oke, sekarang kalau tanda salib itu sebenarnya sejak perjanjian lama itu sudah ada. Coba orang lihat pada zaman Musa, ketika ada kematian anak sulung itu dipakai tanda salib di sini, pakai darah, itu huruf T. Itu. Jadi itu digambarkan. Ada orang bilang, itu dimeterai dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi itu harus digambarkan, bukan cuma bilang begitu. Coba orang lihat di perjanjian lama, Yeskiel 9 ayat 4 tentang tanda salib itu. Yeskiel 9 ayat 4. Apa dikatakan? Yeskiel 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjagalah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ini kata ini, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem,
dan tulislah huruf T pada dahi. Jadi itu sejarah gereja. Ketika Kaisar Konstantinus dia so masuk Kristen, dia kasih satukan antara Roma Barat dan Roma Timur. Nah, sehingga terjadi gereja itu masih satu utuh. Gereja Barat dan gereja Timur masih satu. Yang tidak terpisahkan disebut skisma Barat, skisma Timur. Nanti di tahun 1054 terpisah antara skisma Barat dengan Timur. Skisma Barat yang memisahkan diri dari skisma Timur. So itu disebut Roma Katolik. Tak pisah. Bagaimana zaman sekarang Pak orang? Zaman Kristen, zaman Protestan. Ketika lahir 31 Oktober 1517, seorang tokoh reformasi namanya Martin Luther lahir di Jerman, Wittenberg. Nah, dia bawa ini menentang 95 dalil yang ada. Jadilah reformasi, jadilah kita sekarang ini. Sehingga ketika Martin Luther ini sudah bertentangan, baru dikeluarkan dari Katolik. Tapi ingat, sejarahnya Martin Luther, dia minta perlindungan ke gereja Timur. Tetapi masalahnya sampai dia meninggal, wafat, sudah. Jadilah aliran-aliran sekarang ini. Orang belajar memahami, jadi kalau orang belajar firman, jangan cuma memahami, cuma baca-baca begini. Memahami, belajar juga sejarah. Bagaimana kau tahu tentang sejarah? Karena Alkitab bilang, kalau orang tidak belajar firman, orang akan buta. Sama dengan orang mau cari jarum di tengah kegelapan malam, mau cari benda yang di tengah malam orang cari di gelap gulita, bagaimana orang mau dapat? Firman ini adalah penerang jiwa, sehingga orang itu harus diterangi. Ketika diterangi, baru orang bisa paham, mengerti. Oh ini. Kenapa kan orang pakai begini? Makanya Tom bilang begini, sampai sekarang banyak orang Kristen tidak paham. Karena mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang keluar dari firman Tuhan ini. Karena orang bini, akhirnya orang bilang begini, kenapa kan Tuhan Yesus? Nah ini contoh, supaya orang juga mengerti, memahami. Kenapa kan Tuhan Yesus DP umur, dari umur 12 tahun, dia ada toh? Kage umur 13 tahun sampai umur berapa tahun dia? Sampai umur 29 tahun sudah ada. Tidak tertulis. Kage-kage muncul di Alkitab 30 tahun. Dia mulai dari umur 12 tahun. Kage-kage muncul 30 tahun. Kiapanya tidak tulis dan dari 13 sampai umur 29 tahun. Tahu enggak? Belajar sejarah, belajar. Oke, kita kupas. Jadi umur 12 tahun, mulai 12, umur 13, itu anak-anak kecil itu dorang belajar namanya apa? Torat. Iya. Belajar Torat. Coba lihat nabi-nabi di Alkitabmu. Ada enggak? Nabi Musa mulai dari anak-anak mulai 13, 14 ada tulis. So dewasa toh. Umur 13 tahun itu belajar Torat. Begitu. Baru kemudian umur 18 tahun menikah. Tapi Yesus kan tidak dicatat di umur 18 tahun toh. Baru kemudian apa? 20 tahun itu ini memang mengikuti ajaran daripada Yahudi. 20 tahun itu dia sudah mencari nafkah. Nanti umur 30 tahun dia muncul, dia so berhak untuk mengajar. Makanya ketika muncul di Alkitab, Tuhan Yesus muncul di 30 tahun karena apa? Dia mengajar. Mengajar, so berhak. Umur 50 tahun baru apa? Orang Yahudi itu bisa apa? Menasihati orang. Makanya di Alkitab bilang, di dalam kitab Yohanes bilang, Tuhan Yesus bilang, aku ada sebelum Abraham ada. Aku ada sebelum dunia dijadikan. Sampai orang bilang begini, mana mungkin ngana belum berusia 50 tahun kok ngana bilang ngana so ada. Kenapa? Karena di 50 tahun itu seorang itu tidak boleh memberikan nasihat. Kalau dia 30 tahun cuma sampai di mengajar. Itulah aturan Yahudi. Zaman sekarang orang paksakan. Makanya ada orang yang gagal paham di sana, di luar sana. Siapa kan di umur 12, 13 tahun, kaki 29 tahun dan dicatat. Masa ngana mau pakai ngana tradisi orang Sulawesi Utara? Masa ngana mau pakai tradisi ngana orang Jawa? Masa ngana mau pakai tradisi ngana orang Belanda? Yesus kan orang apa? Yahudi. Makanya nabi-nabi itu yang ada mulai anak-anak ini. Kalau Ishak umur berapa?
Nanti kan dia nanti, umur sekian tahun, kan itu. Jadi itu orang mesti banyak belajar memahami tentang firman Tuhan. Jadi orang mesti banyak belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ajaran ini banyak, tetapi belum tentu kalau orang buta dengan pengajaran, sedangkan pengajaran ini sudah banyak. Coba perhatikan, di mana-mana gereja ada. Hari ini gereja ini sudah ada. Cuma baku masalah kaki dia terpecah belah. Sekarang mau tanya, bagaimana ajaran Rasulnya? So yakin ajaran Rasul? Sedangkan gereja mula-mula, gereja tua, sadar masih ada di Yerusalem. Coba orang bilang sesatu gereja Yerusalem. Banyak orang Kristen pergi di Yerusalem. Pemahaman. Kita tidak mau bilang bahwa oh ajaran ini salah, itu kembali ke masing-masing. Kita belajar ini, kita cuma menyampaikan lewat firman, bukan menentang ajaran gereja, itu masing-masing. Tetapi kalau orang so mengenal firman, kasih belajar yang benar, kasih belajar orang keluarga yang benar. Makanya coba lihat, makanya itu kembali tadi, karena orang minim pengetahuan, kaget-kaget orang dengar ajaran, oh ada juga tuh cerita tuh hamba Tuhan, dia ada pergi di surga, so sampai di pintu, toh ada toh, so sampai di pintu Tuhan bilang, malaikat Tuhan bilang pulang anak, karena belum saatnya. Alkitab bilang, coba lihat ulang di Alkitab. Jadinya tidak ada, tidak sembarang-sembarang. Ini ajaran ini. Jadi jangan orang lihat dia kemari, oh iyo kan. Nah Yohanes 3 ayat 13 tadi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Jadi tidak ada orang yang boleh naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Cuma Tuhan Yesus yang boleh. Tuhan Yesus boleh turun, Tuhan Yesus boleh naik. So ngana yang Tuhan Yesus. So sampai di pintu surga ngana kembali. Ayat Alkitab ini yang bilang. So yakin. Dan sekarang orang yang berkesaksian itu ngoniso dia langsung bahwa dia ada di surga. Orang saya kan cuma mendengar pengajaran. Intinya begini, kita dengar DP pengajaran, ya cuma dengar. Tetapi kalau Alkitab bicara, kita percaya karena ini ayat. Sehingga orang lebih banyak memahami. Belajar firman Tuhan setiap hari. Hidup ini misteri, singkat. Karena jangan sampai orang sendiri terjerat. Orang sampai tidak mengerti tentang firman. Alkitab mengatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di mana? Roma 6 ayat 23. Mesti banyak hafal. Karena itu, jadi orang mesti paham, belajar, memahami. Sama dengan di 1 Yohanes 2 ayat 6. Apa dia katakan? Barang siapa apa? Nah, coba Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 6. Banyak belajar, hafal. Setiap hari belajar, hafal. Ketika ada orang kasih putar balikan so melenceng, orang tahu oh ini. 1 Yohanes 2 ayat 6. Apa dia bilang? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan Yesus, terus wajib hidup sama seperti Kristus. Itu dia harus wajib hidup sama seperti Kristus yang hidup. Di dalam terumpe kesaksian ini, di dalam terumpe pengajaran ini, sehingga betul-betul pengajaran ini mengikuti ajaran yang benar. Coba sekarang, perhatikan baik-baik. Orang bicara firman. Ketika orang salah menafsirkan firman, berdosa enggak? Coba. Orang buka di kitab Wahyu, paling akhir. Wahyu penutup. Jadi kita bicara ini berdasarkan firman, bukan ngarang-ngarang. Wahyu penutup di ayat mana ini? Di ayat ke berapa di Andro? 18 coba, 18 19 coba. Coba ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan Aku Yohanes bersaksi terus nubuatan dari kitab ini. Oke. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, terus maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Makanya kiamat aja sakit-sakit apa coba begini terus. Dan jika seorang mengurangi
mengambilkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab. Perkataan dari kitab ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. itu. Jadi jangan ada kalanya orang kok biar dong, asik kok, aman sudah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya orang harus belajar firman Tuhan, memahami. Karena ketika orang memahami, ajaran tak bisa mau bongkar orang pe perisai iman. Karena ada kalanya itu, kebanyakan orang Kristen ketika keluar dari jalurnya Tuhan, orang sendiri artinya buta pengajaran, buta apa? Iman pun dibutakan. Karena memang kalau orang dibutakan memang sama sekali tidak ada faedahnya. Mulai saat ini, orang serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Dia semakin bertambah, kita semakin berkurang. Biar Dia semakin besar, kita semakin kecil.